Sedikit selingan tentang hukum fikih menikahi sepupu sebelah ayah. Jadi hukum menikahi sepupu sebelah ayah, mana bapaknya dan bapak kita adik-beradik kandung itu secara hukum Islam boleh, dan lapasnya sangat sore dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Wa banati ammika, dan anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Cuma sekarang fakta di lapangan, karena doktrin daripada adat dan yang semisal dengannya, dan orang lebih banyak cenderung mendahulukan akal daripada dalil, akhirnya ini menjadi masalah rumit. Mereka bisa menerima kalau sepupu sebelah ibu, mana bapak dan ibunya adik-beradik, itu dibolehkan, masih banyak yang membolehkan. Tapi untuk apabila bapaknya adik-beradik kandung, mereka menganggap itu bukan sepupu tapi saudara sewali dengan alasan nasab atau, tapi itu hanya alasan akal. Berarti di sinilah, jadi bukan bab fikihnya yang kita utamakan di sini, tapi bab pendalilan. Bab dalam pengambilan hukum, di mana manusia lebih mendahulukan akalnya, mendahulukan adat, mendahulukan perasaan daripada dalil. Sedangkan dalilnya sore, bolehnya menikahi wabanati amika, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, sepupu sebelah ayah. Makanya di sini yang kita mau ambil faedah adalah bahwa untuk beragama itu kita harus merujuk kepada dalil dulu, bukan kita didoktrin oleh adat atau akal atau perasaan. Atau memang untuk itu sepupu sebelah ayah memang dia bisa menjadi wali, tapi itu wali jauh, maksudnya setelah tidak ada yang lain dia bisa menjadi. Tapi untuk hukum nikah, mereka boleh nikah karena mereka sepupu. Jadi dalam Islam itu semua sepupu itu bukan mahram, boleh nikah, termasuk bapaknya adik-beradik sekalipun. Cuma di adat mereka membedakan, berarti sepupu yang sebelah ibu boleh, alas itu namanya bako katanya kan. Sedangkan sepupu sebelah ayah mereka hanya mengandalkan doktrin adat dan dalil akal, bahwa itu sewali lah, satu nasab lah. Tapi intinya di Al-Quran telah menyebutkan lafaz yang sore, wabanati amika, wabanati amika, itu bolehnya menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Ini lapasnya sangat sore, jadi kalau setelah kita mengetahui lapas ini tidak ada lagi alasan untuk menolak. Maka disinilah keimanan itu yang dituntut. Jadi dalam beragama itu adalah keimanan kepada dalil. Makanya kaedahnya, kalau dalil itu telah sore, maka batalah segala istihad dan kias, dan batalah segala pendapat-pendapat yang ada. Dalilnya sudah sore, bahwa Allah telah menghalalkan dengan sore dalam Al-Quran, dibolehkan menikah dengan wabanati amika, dan bolehnya menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Lapasnya sangat jelas dan sore, jadi tidak ada alasan lagi untuk menolak. Jadi kalau ada kejadian bahwa ada sepupu mau menikah yang bapaknya adik-beradik kandung, itu boleh secara hukum. Cuma ada sebagian lagi menjadikan, oh nanti akan jadi penyakit. Memang ada fakta di lapangan, orang itu menikah sepupu, ada yang dapat penyakit itu tidak bisa dijadikan alasan. Salah penyakit itu bab lain, tidak ada. Intinya kalau Allah membolehkan, itu penyakit itu lain bab. Kalau sesuatu yang dibolehkan oleh Allah itu tidak akan mengandung mudarat, masalah yang penyakit, jadi itu bab lain.
tidak ada sangkut pautkan dengan hukum tadi. Dan ada juga orang menikah sepupu ya biasa aja, mereka mengambil fakta yang nanti nikah satu nasab katanya, yang tidak diboleh itu kan adik beradik kandung sama paman sama keponakan atau bibi sama keponakan, itu yang tidak boleh. Pokoknya sepupu yang namanya sepupu, apakah itu bapaknya adik beradik tetap dibolehkan. Jadi intinya yang namanya sepupu itu boleh nikah walaupun bapaknya adik beradik kandung. Jadi dalilnya sudah sore dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 50, wa banati ammika, dan anak-anak dari anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Jadi lapannya sangat sore, mau disebutkan dengan sangat sore, sangat jelas. Jadi setelah dapatnya sore, jadi tidak ada alasan lagi untuk menolak, tidak ada lagi istihad dan kias, tidak ada lagi pendapat-pendapat akal dengan alasan suwali lah sunasab. Memang ia bisa menjadi wali, tapi itu wali jauh, karena yang dikatakan wali itu tentu adik beradik kandung dulu, paman kandung dulu, bapak kandung dulu, kakek kandung dulu, cucu kandung dulu, cici kandung dulu. Setelah semuanya itu tak ada, baru masuk sepupu belah ayah tadi boleh menjadi wali. Itu namanya wali jauh. Cuma dalam hukum nikah mereka boleh nikah karena adalah pesore yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 50 tadi, wa banati ammika, dan anak perempuan dari ammika, dan anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Surah Al-Ahzab ayat 50. Karena memang awalnya mereka telah terdoktrin oleh adat, sedang di adat aja satu suku kadang tak boleh nikah. Memang mereka ujung-ujung membolehkan, katanya kalau sebelah ibu dibolehkan katanya kan, sedangkan sebelah bapak itu bukan sepupu katanya, itu satu nasab lah, sewali lah. Jadi hanya menggunakan dugaan-dugaan dan akal, apalagi doktrin daripada adat. Jadi bukan masalah fikih itunya yang kita ambil, tapi faedah yang ingin kita ambil bahwa masalah cara kita berhukum, cara kita berdalil, cara kita berislam, bahwa berislam itu berdalil, berhukum itu dasarnya adalah dalil. Apabila telah ada dalil yang sore dari Al-Quran, berarti tidak ada lagi alasan-alasan untuk menolaknya, apakah itu adat, apa akal, perasaan, semuanya intinya tertolak. Alasan senasab lah, alasan satu wali, alasan penyakit lah, itu tidak bisa diterima. Jadi yang kita mau ambil faedah sekarang masalah adalah keimanan terhadap dalil. Jadi kalau apabila dalil itu telah sore dari Al-Quran, maka tidak ada alasan lagi untuk menolak. Maka ini adalah tugas kita untuk mendakwahkan ke orang-orang bahwa Al-Quran itu lebih dahulukan daripada adat. Jadi apabila adat itu bertentangan dengan Al-Quran atau syariat, maka kita harus mendapatkan daripada adat atau yang semisal dengannya, dalil yang lain. Jadi intinya balik lagi, olehnya menikahi sepupu sebelah ayah, yang dimana kakeknya adik satu kakek dengan kita. Itu dalilnya sangat sore di surat Al-Ahzab ayat 50, wa banati ammika, dan anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Wa banati ammika, jadi dalilnya sangat sore. Disinilah kita harus mengubah pemikiran kita dalam istilahnya kembali untuk beragama dengan benar, yaitu dasar kita ada dalil. Jadi apabila dalil dari syariat sudah sore, maka
tolaklah segala kias, istihad dan semua pendapat atau semua doktrin apakah dari adat ataupun semisal dengannya. Jadi intinya apabila dalil telah sore, maka batalah segala kias dan istihad. Tidak ada ruang istihad untuk di situ. Apalagi hanya itu doktrin daripada adat, doktrin daripada akal. Jadi akal, hati, perasaan itu semuanya ibarat mata. Mata itu hanya bisa melihat kalau ada cahaya masuk kepadanya. Ini cahaya mata, akal, dan hati, perasaan itu adalah syariat tadi, dalil. Di akal, hati, dan perasaan yang tidak dimasuki cahaya, yang tidak tunduk kepada dalil itu ibarat mata yang melihat dalam kegelapan, mereka bisa sesat. Kembali lagi pada bahasan tadi adalah bolehnya menikahi sepupu sebelah ayah, dimana bapaknya dan bapak kita adik-beradik, saudara laki-laki kandung. Cuma di adat atau tidak dibolehkan dengan alasan itu sewali atau dengan alasan satu nasab. Memang ia bisa menjadi wali, tapi wali jauh. Masuk wali jauh, terus wali-wali yang dekat masih banyak. Misal abang kandungnya, paman kandungnya, bapak kandungnya, kakek kandungnya, cucu kandungnya, atau cicit kandungnya, itu masih wali dekat. Sedangkan sepupu tadi yang sebelah ayah bisa juga menjadi wali setelah yang lain itu tidak ada. Tapi dalam secara hukum nikah dibolehkan. Pokoknya intinya semua sepupu itu dibolehkan nikah, walaupun sebelah ayah, bapaknya adik-beradik, antara paman dengan keponakan. Setelah ada adik Hawa banati amika, yaitu anak perempuan dari hati amika. Al-Ahzab ayat 50. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Jauh dalam kembali itu apa sudah ini. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menentangnya dengan doktrin adat atau doktrin akal atau doktrin lainnya. Intinya kita harus beragama dengan merujuk kepada dalil. Jadi hukum itu berdasarkan dalil. Makanya yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Al-Ma'id Al-Ahzab ayat 50. Al-Ahzab ayat 50. Wa banati amika. Wabaniti amika, dan anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu.